Oke, silakan. Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum, Cing. Sudah nampak Ustaz Ya, slide-nya. ya. Tidur, Cing. Istirahat. Sudah kelihatan. PowerPoint-nya sudah bisa dimulai. Boleh dibangunin apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada temennya Om Agung yang orang Pertamina itu. Kan kalau Om Alhamdulillahirabbil Agung kan kalau alamin. gua telepon dia tahu Wa gua bihi istrinya nasta'inu kan. ala Hmm. Di mute umuri Dia tuh dunya siapa wad yang din. nanyakan mute? temennya Wassalatu Om Apa itu? wassalamu Coba Agung. di ala mute. asyrafil Udah, anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok yang keempat ingin mempresentasikan makalah dari kami. Dan kami mohon izin pada Pak Ustadz Zakaria Husin Lubis sebagai pengampu dan juga mohon izin pada asatid Ustadz-Ustazah semua. Insya Allah kami akan menyampaikan eh, makalah kami yang berjudul Peralihan Menuju Kulminasi Peradaban Profetik Ibrahim Alaihissalam. Monoteisme sebagai titik transportasi sosial dalam sejarah umat manusia. Mohon kiranya nanti jelas pasti masih banyak kekurangan di makalah kami. Nanti mohon masukannya dari Pak Ustadz dan juga dari teman-teman semuanya. Baik, saya akan lanjutkan peralihan menuju kulminasi peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik krusial dalam sejarah manusia di mana beliau menjadi bapak monoteisme dengan membawa ajaran tauhid yang menjadi transisi dari politeisme masa sebelumnya menuju monoteisme yang luhur. Ibrahim alaihissalam meneguhkan kembali ajaran yang lurus dengan membangun dasar-dasar peradaban kenabian, memurnikan kembali konsep keesaan Tuhan dan mengukuhkan kembali nilai-nilai moral yang sejalan dengan kehendak ilahi. Kulminasi artinya titik puncak atau masa kejayaan sebuah peradaban, di mana peradaban tersebut mencapai perkembangan tertinggi dalam berbagai aspek, baik itu ilmu di mana pengetahuan, budaya, ekonomi, maupun sosial sebelum kemudian mengalami kemunduran atau perubahan. Monoteisme adalah kepercayaan pada satu Tuhan. Sedangkan politeisme kebalikan dari itu, kepercayaan pada lebih dari satu Tuhan. Monoteisme sebagai titik transformasi sosial dalam sejarah umat manusia, ini adalah konsep bahwa keyakinan pada satu Tuhan telah secara fundamental mengubah struktur, norma dan perkembangan peradaban manusia, memengaruhi sistem hukum, tata kelola pemerintahan, seni perdagangan, serta hubungan antar komunitas secara signifikan. Perubahan ini terjadi karena monoteisme memberikan identitas agama tunggal yang kuat, mendorong penyebaran gerakan keagamaan berskala besar, dan pada akhirnya membentuk peradaban sejarah manusia di berbagai wilayah. Pendahuluan sosok sentral yang fundamental. Sosok sentral merujuk pada figur
atau elemen yang berada di tengah, menjadi pusat perhatian atau memiliki peran sangat penting. Sedangkan fundamental berarti yang artinya mendasar, pokok atau dasar yang menjadi landasan utama. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok sentral yang diakui secara fundamental dalam tiga agama samawi terbesar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Beliau berhasil menembus batas geografis dan teologis, menjadi jembatan penting antar peradaban keimanan. Selanjutnya genealogis dan Abu Anbiya. Genealogis Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Sam bin Nuh alaihissalam melalui beberapa generasi, yaitu Ibrahim bin Tarih dalam kurung Azar bin Nahor bin Seruk bin Reu bin Felek bin Eber bin Selah bin Al-Fasad bin Sem bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai bapak para nabi karena dari keturunannya mengalir silsilah kenabian yang mulia, baik melalui Nabi Ishak alaihissalam maupun Nabi Ismail alaihissalam. Dan Al-Quran mendedikasi kisah dan ajarannya dalam 186 ayat dan 25 surah. Kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian kajian terdahulu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang cenderung terpisah-pisah, fragmented. Kajian sering kali hanya berfokus pada aspek spesifik seperti haji, dakwah, atau keteladanan. Hal ini menciptakan kesenjangan narasi historis karena belum ada pembahasan yang komprehensif dan holistik. Analisis baru dibutuhkan untuk memosisikan gerakan monoteisme Ibrahim sebagai titik transformasi fundamental dalam alur narasi peradaban profetik yang utuh. Dari rintisan Nabi Adam alaihissalam mengalami degradasi, politeisme bertransformasi secara radikal di masa Ibrahim dan mencapai kulminasi titik puncak peradaban di masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, novelty penelitian, kontribusi dan keunikan. Kontribusi utama yang dibahas sini adalah sintesis narasi historis utuh dan koheren, menelusuri hubungan sebab akibat antar era profetik, menyoroti warisan Nabi Ibrahim sebagai prasyarat esensial, melihat benang merah sejarah kenabian yang puncaknya pada Nabi Muhammad SAW, dan juga keunikan konsep monoteisme radikal. Konseptualisasi monoteisme radikal yang membedakan era Ibrahim alaihissalam, pendekatan dakwah dan pemahaman tauhid yang fundamental, motor penggerak transformasi sosial dan spiritual yang mendalam. Kontribusi utama penelitian ini adalah sintesis narasi historis yang utuh dan koheren. Keunikan yang ditawarkan adalah konsep monoteisme radikal. Monoteisme radikal membedakan era Ibrahim alaihissalam karena keyakinan didapatkan melalui penemuan sosial rasional dan pencarian intelektual yang mendalam, bukan sekedar penerimaan tradisi.
Yang kedua, menandai perpindahan mendalam dari politeisme ke keyakinan murni pada satu Tuhan yang transenden, personal, dan mutlak. Yang ketiga adalah menjadi motor penggerak transformasi sosial dan spiritual. Selanjutnya, rumus masalah. Terdapat 3 pilar analisis. Yang pertama, konteks degradasi tauhid pra-Ibrahim. Bagaimana konteks sosio-religius politeisme berkembang dan mendominasi peradaban sebelum era Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum era Nabi Ibrahim alaihissalam, politeisme berkembang dan mendominasi peradaban karena terikat erat dengan struktur sosial, kebutuhan masyarakat, dan penjelasan terhadap fenomena alam. Dewa-dewa politeistik tidak hanya dianggap sebagai penguasa alam, tetapi juga sebagai entitas yang mengatur tantangan sosial dan politik di bumi. Yang kedua, titik transformasi dan kausalitas kulminasi. Mengapa ajaran monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai titik transformasi krusial yang menandai peralihan fundamental dalam peradaban profetik? Ajaran monoteisme Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi titik transformasi krusial karena menandai peralihan fundamental dari politeisme ke penyembahan satu Tuhan yang absolut, membentuk dasar peradaban profetik yang meletakkan landasan moral dan spiritual bagi agama-agama samawi, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam, dan mengubah cara pandang manusia terhadap konsep ketuhanan. Yang ketiga adalah jejak peradaban profetik. Bagaimana jejak peradaban profetik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berfungsi sebagai pondasi kulminasi peradaban masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi pondasi bagi kulminasi peradaban masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran tauhid murni, pembangunan Ka'bah sebagai pusat peribadatan, serta silsilah kenabian yang menghubungkan keduanya. Peradaban Nabi Muhammad SAW tidak datang dari kekosongan, melainkan menyempurnakan warisan spiritual dan kultural yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data otoritatif. Sumber data otoritatif, sumber data atau sumber informasi utama yang paling terpercaya dan dapat diandalkan untuk data tertentu, di mana data tersebut dianggap paling akurat dan dijadikan sebagai acuan utama. Pendekatan kualitatif, studi kepustakaan. Metode penelitian yang fokus pada penggalian data dari sumber-sumber tertulis, baik itu buku, jurnal, maupun dokumen, dan menghasilkan data berupa deskripsi kata-kata naratif, bukan angka. Analisis tematis dan kronologis. Analisis tematis dan kronologis
dua pendekatan yang berbeda dalam meninjau dan memahami suatu data atau peristiwa, meskipun keduanya dapat digunakan dalam penelitian, baik penelitian kualitatif maupun sejarah. Fokus dan tujuannya berbeda. Analisis tematis mengidentifikasi pola makna yang berulang, sementara analisis kronologis menelusuri urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Fokus data, yaitu data primer, yaitu Al-Quran yang dianalisis secara tematis dan kronologis. Sedangkan data sekunder, kitab tafsir muktamad dari tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan jurnal ilmiah. Yang kedua adalah analisis berlapis dan kausalitas komprehensif. Historis kontekstual, suatu pendekatan untuk menganalisis suatu peristiwa, teks atau ide dengan cara mempertimbangkan latar belakang sejarah, kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Pendekatan ini membantu kita memahami makna dan relevansi suatu hal dengan lebih mendalam. Untuk memahami konteks sejarah dan sosial pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat meninjau kondisi masyarakat di Mesopotamia kuno, khususnya di Babilonia, yang menjadi latar belakang utama perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya menggali latar belakang Ur-Kasdim dan fenomena penyembahan berhala. Ur-Kasdim adalah kota kuno di Mesopotamia Selatan yang terkenal sebagai tempat asal Nabi Abraham, sebagai pusat kebudayaan Sumeria yang maju. Kota ini juga menjadi pusat penyembahan berhala yang dominan, terutama dewa bulan yang bernama Nanna atau Sin. Selanjutnya, komparatif konseptual, menggali dan mengembangkan konsep monoteisme radikal. Mengacu pada pendekatan penelitian atau analisis yang membandingkan dua atau lebih konsep, fenomena atau objek untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, pola dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik dengan menggunakan konsep yang setara atau relevan. Menggali dan mengembangkan konsep monoteisme radikal. Konsep monoteisme radikal mengacu pada kepercayaan yang didasarkan pada penemuan Tuhan melalui pencarian intelektual, spiritual yang mendalam, bukan sekedar penerimaan tradisi atau keyakinan yang dari lahir. Selanjutnya, identifikasi keunikan. Identifikasi keunikan penelitian melalui pencerahan intelektual. Untuk mengidentifikasi keunikan penelitian melalui pencerahan intelektual, seorang peneliti perlu memadukan pemahaman mendalam dan penguasaan akademik, kedekatan intelektual dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Analisis kausalitas. Analisis kausalitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Melacak hubungan sebab akibat warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Warisan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki hubungan sebab akibat yang mendalam dan signifikan pada perkembangan agama-agama monoteistik, yaitu agama Islam, Kristen, dan Yahudi.
Pengaruhnya memiliki ajaran tauhid, teladan ketaatan dan ritual ibadah yang terus berlanjut hingga hari ini. Menjelaskan kulminasi peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjelaskan kulminasi peradaban profetik pada Nabi Muhammad SAW. Kulminasi peradaban profetik pada Nabi Muhammad SAW adalah penciptaan peradaban yang maju dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, berilmu, dan berkeadilan melalui dasar Al-Quran dan keteladanan Nabi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Mubarak. Kepada Ustadz dipersilakan. Sudah kelihatan gambarnya, Ustaz? Muncul yang tadi kan. Muncul, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan diskusi makalah pada siang ini. Tadi sudah dibuka oleh Ustadz Eka dengan konsep dan pendahuluan serta pemicu dan sejarah kulminasi Nabi Ibrahim. Selanjutnya kami mulai dari eh, politeisme, kapan dimulainya, kemudian hilangnya atau degradasi. Pertama, pembahasan dominasi politeisme pra-Ibrahim. Degradasi monoteisme pasca Nuh. Monoteisme atau banyak Tuhan murni bermula dari Nabi monoteisme, sorry. Pertama, monoteisme itu satu Tuhan bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Konsep penyembahan ketauhidan atau satu Tuhan dimulai Nabi Adam. Kemudian berkembang menjadi politeisme kapan itu? Yaitu mulai dari degradasi atau pasca banjirnya Nabi Nuh. Jadi penyebaran setelah banjir itu, kemudian terjadi penyebaran orang-orang. Nah, dari situ muncul orang-orang yang iman atau tidak. Di antaranya, menurut catatan sejarawan seperti Ibnu Katsir menuturkan, kaum pertama yang kembali menganut paham politeisme adalah kaum Ad. Kemudian yang kedua kaum Samud. Nah, contoh ini merupakan awal politeisme secara terang-terangan. Kemudian kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di Ur-Kasdim, Babilonia atau sekarang Irak. Yang unsur atau sekitarnya yang menyebabkan mereka menjadi politeisme adalah menyembah patung berhala, benda langit, dan sebagainya. Ayahnya, beliau, meskipun ikhtilaf ada yang nyebut Azar atau Tarikh, tapi beberapa referensi yang kami temukan adalah Azar. Kemudian pada zaman itu atau saat itu ada Raja Namrud yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Pembahasan kedua, monoteisme radikal atau penalaran filosofis. Ini yang membedakan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya dalam berdakwah itu hanya mengajak ketauhidan saja gitu, tanpa mengajak untuk berpikir. Nah, dengan adanya gebrakan Nabi Ibrahim ini, beliau memunculkan kekeliruan tentang politeisme melalui serangkaian pencarian filosofis, argumentasi rasional, maupun
dibuktikan dengan aksi demonstratif. Hal itu bisa ditelisik dalam Al-Quran surat Al-An'am. Nah, monoteisme radikal, mengapa Ibrahim berbeda? Nah, salah satunya ini, membuktikan kekeliruan pluralisme melalui penalaran dan logika yang kuat. Kemudian manifesto penalaran intelektual, lahir dari penyelidikan mendalam penolakan sembahan yang terikat hukum, ruang, dan waktu. Selanjutnya, membahas monetisme radikal atau aksi demonstratif. Kalau tadi itu teorinya, kalau sekarang itu prakteknya. Pertama, aksi demonstratif atau mengguncang keyakinan kuno. Ketika orang-orang menyembelih berhala, beliau tidak hanya masuk atau datang dengan teori-teori, tapi membuktikan dengan pembuktian teori sendiri. Hal itu bisa ditelisik dalam surat Al-Anbiya, membuktikan secara empiris kelemahan objektif yang disembah. Qala bal fa'alahu kabirum hadza. Kemudian yang kedua, transformasi krusial atau fondasi tauhid yang kokoh. Metode Ibrahim adalah metode yang rasional, demonstratif, dialogis, menciptakan pergeseran paradigma dakwah yang profetik, menegakkan fondasi tauhid yang kokoh dan teruji. Hal ini menjadi embrio untuk nanti itu dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya membahas tentang warisan kausal atau pusat spiritual global. Kalau tadi disebutkan warisan secara non material, sekarang adalah material. Nah, warisan Nabi Ibrahim secara material di antaranya adalah di antara adalah Ka'bah nanti ya. Yang pertama syariat Islam dulu. Syariat Islam Nabi Ibrahim itu nanti menjadi pondasi atau bangunan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ajaran tradisi beliau landasan tak terpisahkan dari syariat Islam. Hal itu bisa ditelisik dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifah." Kemudian yang kedua, Ka'bah menjadi pusat gravitasi global. Nah, dibuktikan sampai hari ini Ka'bah itu menjadi pusat atau tujuan umat Muslim sedunia. Meskipun dulu sempat berbeda. Jadi ketika kita telisik dalam Al-Baqarah atau juz 2, saya sufa uminan nasi mawallahum an qiblatihim itu membahas tentang kiblat umat Islam pertama kali bukan Ka'bah, tapi Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat yang mana itu keinginan. Jadi Nabi Muhammad nanti bisa ditelisik dalam Sahih Bukhari. Jadi Nabi Muhammad itu punya unek-unek. Kok kiblat kita ke Baitul Maqdis ya? Nah, cuman karena itu perintah Allah, maka beliau mengikuti perintah Allah. Setelah ada unek-unek dari beliau, kemudian sahabat pun sama. Kenapa unek-uneknya? Karena Nabi Muhammad adalah bangsa Quraisy. Tentunya pengen kalau bisa dikembalikan ke Ka'bah lagi. Benar. Ayat kemudian turun, Allah eh, di mengistijabah apa yang menjadi keinginan Nabi Muhammad turun untuk angqiblatum lati alaiha itu. Untuk berpaling kepada eh, dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah atau pondasi awal dari syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian warisan secara ritual ibadah antara lain adalah ibadah kurban seperti haji dan kurban. Itu berakar penting dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dilanjutkan dengan ritual sa'i. Hal itu merefleksikan perjuangan Siti Hajar mencari air di padang Masar dengan munculnya air Zam-Zam. Kemudian kedua, visi pendidikan profetik. Apa apa sih pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kemudian? Kemudian Nabi Ibrahim berdoa setelah wa idh yarfa'u Ibrahim itu. Kemudian ayat setelahnya ada Rabbana wab'ats fihim, yang mana Nabi Ibrahim itu bercita-cita agar kelak ada keturunannya
dari keturunan beliau yang melanjutkan perjalanan atau agama Nabi Ibrahim. Kemudian betul, Nabi Ibrahim mempunyai dua anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Yang Ishak menurunkan keturunan bangsa Yahudi, kemudian yang Ismail menurunkan keturunan bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, doa Nabi Ibrahim apa? Yang pertama eh, tilawah, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kedua, taklim dan hikmah, Ya, mengajarkan isi kitab suci dan hikmah di baliknya. Yang ketiga adalah tazkiyah, mensucikan diri dari kotoran spiritual, moral, fondasi, karakter, ideal. Terakhir, kesimpulan Ibrahim, jembatan strategis yang tak terhindarkan. Mesopotamia kuno, di mana praktek penyembahan berhala dan benda-benda langit telah menjadi sistem kepercayaan yang mapan. Kedua, peran transformatif monoteisme Ibrahim alaihissalam, bahwa ajarannya menjadi titik balik fundamental dalam sejarah peradaban profetik karena metodenya yang berbeda secara radikal dari para nabi pendahulunya. Dari politeisme, kemudian menuju monoteisme radikal, dan berakhir pada pondasi tauhid. Jika nabi-nabi sebelumnya hanya menuntun, Ibrahim secara aktif membuktikan kekeliruan politisme melalui penalaran filosofis dan aksi demonstratif. Pendekatan yang dikenal sebagai monisme radikal ini berhasil menegakkan kembali fondasi tauhid yang kokoh, rasional, dan teruji di tengah masyarakat pagan. Terakhir, fungsi jejak peradaban Ibrahim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa warisannya, baik yang bersifat material maupun non-material, berfungsi sebagai fondasi esensial yang mengarah pada kulminasi peradaban di masa Nabi Muhammad SAW. Dari genealogis, kemudian spiritual, menjadi ritual dan edukatif. Demikian makalah pada siang ini. Barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi, silahkan. Kan pada Ustaz Mubarak sudah mempresentasikan secara detail. Mungkin ada dari Ustaz dan Ustazah yang ingin mengoreksi atau mengkritisi atau mendiskusikan, kami persilahkan. Ada Ustaz Muhammad Muslih sudah memegang mikrofon. Dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Ustaz Eka dan Ustaz Abdullah Mubarak. Eh, Mungkin ini cukup menarik ya terkait khususnya monoteisme dan politeisme. Namun ada episode-episode matikan yang PowerPoint-nya, Pak. episode-episode PowerPoint-nya yang hilangkan aja. nampaknya belum utuh gitu yang bisa saya pahami gitu. Gimana episode yang belum utuh? Terkait Nabi Ibrahim tadi disebut di Babilonia gitu ya. Terus setahu saya Nabi Ibrahim itu kan berpindah-pindah. Ya. Mohon mungkin dijelaskan. Nah, ketika di wilayah Babilonia itu sebetulnya penyembahannya apa? Nah, setelah berpindah kemudian menyembah apa? Ini katanya tadi orang tuanya ini ya apa patung ya, tapi terus disinggung juga beribadah kepada matahari atau bintang-bintang. Nah, ini mohon coba sedikit dijelaskan, mungkin secara sistematis ya gitu dari sini terus ke sini di umat di situ menyembah apa gitu seperti itu. Nah, terkait yang pertanyaan kedua, ini kan kita mau epistemologi atau ilmiahnya gitu ya. Nah, khususnya tadi ngomong masalah Ka'bah, ada tidak gitu ya secara ilmiah yang logis dan empiris menyebutkan bahwa peninggalan Nabi Ibrahim yang dimaksud itu dapat dibuktikan secara
ilmiah, penelitian di laboratorium kah atau siapakah yang pernah menelitinya gitu. Khususnya yang berada di wilayah Timur Tengah yang mana orang Nasrani dan Yahudi kan tidak mengimani bahwa Nabi Ibrahim itulah tokoh mereka lah gitu ya, bukan tokoh Muslim gitu seperti itu. Bahkan di dalam Quran sendiri kan maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian gitu kan. Nah, orang Nasrani Yahudi mengklaim itu tokoh besar mereka. Nah, Islam mengklaim ini juga tokoh kita ya. Tapi pembuktiannya apa? Nah, itu kan yang bisa membantah argumen mereka bahwa itu dalam sisi arkeologis khususnya ya begitu. Itu kira-kira mohon dijawab. Terima kasih banyak pada Ustaz Muslim sudah memberikan pertanyaan, dua pertanyaan. Pertama, Nabi Ibrahim yang dikatakan lahir di Babilonia menyembah apa? Jika berpindah menyembah apa? Ini pasti jawaban yang konkret yang dilakukan oleh Ustaz Muslim. Yang kedua, ada atau tidaknya secara empiris yang diminta oleh Ustaz Muslim itu ya sebagai bukti secara ilmiah tentang Nabi Ibrahim. Jadi pertanyaan dari Ustaz Muslim. Bagaimana Ustaz Mubarak? Apakah ini langsung dijawab atau menerima pertanyaan yang lain dari Ustazah yang lain? Mungkin bisa langsung dijawab. Yang pertama, Ustaz. mengenai Nabi Ibrahim itu tidak bertempat pada satu tempat. Betul. Di dalam kitab Qasasul Anbiya sendiri atau Milal wan Nihal, Nabi Ibrahim itu tadi dijelaskan di Babilonia. Kemudian setelah itu berpindah ke Biladus Syam atau yang sekarang itu artinya dari Irak bergeser menuju ke Palestina. Kemudian terakhir puncaknya di Mekah kulminasinya. Nah, pada saat di Irak atau di Palestina itu penyembahannya kaumnya itu masih berhala. Nah, puncaknya setelah beliau tadi dengan metode dakwah eh, pakai nalar argumentasi. Nah, sebagiannya ada yang beriman. Puncaknya lagi ketika di Mekah. Peradaban itu goalnya ada di Mekah. Terus menanggapi pertanyaan pembuktian ilmiah bahwa Nabi Ibrahim itu yang membangun Ka'bah gitu kan. Memang masih ikhtilaf itu siapa yang membangun gitu. Tapi beberapa eh, referensi bahkan juga Al-Quran sendiri wa id yarfa'u itu adalah bukti Nabi Ibrahim itu yang meninggikan atau yang mentarmim setelahnya atau apa ya mentarmim bahasa Indonesianya merenovasi Ka'bah. Kemudian eh, adanya Hijr Ismail ketika kita umroh misalkan itu di sana ada ditemukan jejak-jejak kakinya Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim. Hal itu bisa menjadi dasar bahwa yang membangun atau yang merenovasi Ka'bah adalah Ibrahim beserta anaknya. Namun pembuktian ini tentu masih butuh kajian ilmiah secara mendalam. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Eka. Tadi ke Syam itu Palestina menyembah apa Ustaz? Umatnya. Maaf. Jadi cerita pembakaran itu berarti terjadi di Irak ya. Pembakaran Nabi Yang Ibrahim kan. saya tahu demikian. Nah, jadi setelah itu hijrah ke Syam. Nah di Syam ini umatnya apa? Menyembah. Yang bintang-bintang tuh di mana?
Kalau yang bintang-bintang itu masih tadi masuk di Irak. Di makalah juga disebutkan bahwa eh, di Irak itu kaumnya menyembelih bintang-bintang, kemudian benda-benda yang lain seperti berhala. Yang Namrud itu di mana? Kan Namrud itu juga mengklaim Tuhan kan ya? Betul. Kalau kita fokuskan ke makalah, maka adanya Namrud di Irak. Jadi yang memperkasai atau yang membuat beliau berdakwah seperti itu adalah sosiologi budayanya. Berarti bisa diambil kemungkinan kesimpulan bahwa Namrud tinggalnya juga di Irak. Seperti itu, Saat. Kalau Hajar Aswad itu sejak kapan itu? Nah, itu udah diteliti belum? Apakah ada yang sudah meneliti sampai mengetahui karbonnya ini tahun sekian kah gitu? Apakah termasuk Hajar Ismail itu sejak kapan misalkan? Sudah sampai ke situ belum menelitinya? Untuk saat ini belum ke arah sana. Kita makalahnya fokus ke peninggalan Nabi Ibrahim secara materi maupun non material. Mungkin Pak Eka mau menambahkan? Tadi dikatakan apa yang disembah oleh Nabi Ibrahim di Babilonia. Di sini dikatakan berdakwah melawan kaum yang menyembah berhala dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan itu juga terdapat di surah Al-Anbiya. Jadi beliau mendakwahkan untuk menyembah Allah semata dan mengingkari patung-patung berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, atau memberi manfaat. Juga ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya mengenai berhala yang mereka sembah. Dan terutamanya lagi berdebat dengan ayahnya sendiri. Dikatakan ayahnya yang bernama Azar. Walaupun banyak pendapat yang lain mengatakan Azar mengatakan itu ayah kandungnya, ada yang mengatakan itu adalah pamannya. Jadi eh, secara eh, apa namanya, pendapat yang sahih itu bahwa yang terdapat dalam Al-Quran, Azar itu adalah orang tuanya. Jadi penyembahan di Babilonia berhala atau patung, penduduk Babilonia menyembah patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Dan Nabi Ibrahim mempertanyakan bagaimana benda mati yang tidak dapat berbicara atau bergerak dapat menjadi Tuhan. Dan ketika Nabi Ibrahim meruntuhkan berhala kecil-kecil, tapi tidak meruntuhkan berhala yang besar. Sehingga kaumnya bertanya siapa yang menghancurkan. Hancurkan itu kata Nabi Ibrahim adalah patung besar. Coba kalian tanya pada patung besar itu, siapa yang menghancurkan? Begitu juga ketika eh, Nabi Ibrahim pernah kebingungan dan juga melihat dari fenomena alam. Ketika dia melihat bintang di malam hari, itu ada. Tiba-tiba bintang itu hilang. Sehingga Nabi Ibrahim tidak percaya lagi. Begitu juga dengan bulan dan matahari. Nah, begitu juga ketika masa Namrud ya. Nabi Ibrahim yang Raja Namrud menganggap dia sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim menyampaikan atau menantang, coba matahari itu diterbitkan dari barat. Sehingga Raja Namrud sendiri kebingungan, tidak tahu mau jawab apa tentang pertanyaan Nabi Ibrahim tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab Jadi Pak Ustadz dari Eka, sini. penyembahan berhala, penyembahan bintang-bintang, dan menyembah Namrud itu di satu tempat, gitu kesimpulannya.
Assalamualaikum. Mau ikut nimbrung ini. Jadi ada buku kan kalau Allah menciptakan manusia. Tapi dari sejarahnya menurut Karen Armstrong dalam bukunya History of God itu manusialah yang mereka-reka kekuatan gaib, kekuatan ilahiyah dengan sejarahnya. Ya. Pertama mungkin dinamisme, animisme. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk percaya kepada hal di luar di kekuasaan dia. Itu secara natural itu. Dalam ilmu psikologi juga. Ateis-ateisnya orang itu pasti suatu saat dia akan merasakan kekuatan yang lebih besar dari dia. Jadi dalam History of God itu yang awal-awal sekali manusia primitif percaya kepada kekuatan-kekuatan animisme, dinamisme gitu kan. Pohon punya kekuatan, petir punya kekuatan, kekuatan alam lah, ya kan? Nah, kalau setelah itu kalau di Mesopotamia itu urutannya ya mungkin ya, itu awalnya kalau nggak salah itu Sumeria. Habis Sumeria itu ada Akkadia, Babilonia, Assyria, baru terakhir nanti Persia. Nah, kemungkinan ini kalau dilihat dari Bible itu sekitar 2000 atau 2100 sampai 1800 kalau versi Bible ya. Kalau versi Ibnu Katsir saya kurang paham juga yang eh, sejarah Nabi Ibnu Katsir saya belum belum tahu untuk menentukan tahunnya. Nah, tahun-tahun segitu memang mirip-mirip habis tadi habis Sumeria, Akkadia, Babilonia. Kayaknya pas di Babilonia, tapi yang jelas dia adalah di Mesopotamia lah akhirnya. Kemudian tapi sebenarnya ya seperti beberapa kali saya bilang kitab Al-Quran ini Alkitab bukan kitab sejarah. Jadi sebenarnya pesan moralnya lah yang pesan ilahiyahnya lah yang harus kita petik bukan bukan sejarah detailnya sampai perlu arkeologi bukti-bukti arkeologi Nabi Ibrahim. Rasanya kurang menarik lah. Kita bukan arkeolog. Kita ingin menangkap pesan ilahiyah dari Al-Quran tentang sosok Nabi Ibrahim ini. Nah, jadi yang jelas habis dinamisme animisme barulah menurut History of God itu jadi bukan Tuhan yang menciptakan manusia tapi kalau dari buku itu kelihatan manusia lah yang menciptakan Tuhan. Mulai dari ini dari animisme di animisme kemudian di kerajaan-kerajaan besar Mesopotamia itu dari tadi tadi urutannya dari Sumeria, Akkadia, Assyria, Babilonia, terakhir Persia itu Tuhannya udah bukan dinamisme animisme lagi tapi benar-benar ada sosok yang diciptakan oleh manusia. Begitu juga di Mesir, begitu juga di mungkin di Amerika Latin pada masa yang sama ya. Juga di kalau di Cina memang agak lain itu ya. Dia dia Cina itu kan Tao, Konghucu dan ini ya. Saya kurang paham dia tidak ada juga dewa yang kalau tahu tuh ada dewa Im yang pada dasarnya manusia lah yang menciptakan Tuhan. Jadi dalam History of God itu manusialah yang menciptakan Tuhan. Nah di sini kalau kita lihat di Al-Quran, kalau kita baca ayat-ayatnya, bahwa suatu saat Nabi Ibrahim itu berpikir kritis dia di tengah politeisme itu dia ya namanya seperti Nabi Muhammad di Gua Hira galau lah gitu galau. Disitulah datang wahyu, wahyu yang mengabarkan kepada manusia bahwa dunia ini monoteis seluruh alam ini konsepnya monoteisme dan sayalah Tuhannya begitu kan. Turun wahyu. Jadi di tengah-tengah peradaban politeisme, animisme, dinamisme, tokoh Ibrahim ini menjadi tokoh sentral dan menjadi bapak dari tiga agama yang mengklaim monoteis itu. Disinilah konsep ilahiyah yang menarik dari Al-Quran dengan tokoh tokoh Ibrahim ini. Dan yang jelas untuk
kepercayaan kepada monoteis itu dia diuji dengan berbagai berbagai yang paling menarik di Al-Quran itu adalah Nabi Ibrahim diuji dengan apapun yang dia cintai. Dia cinta keluarganya, dengan bapaknya, bisa harus pergi. Kemudian dia mulai berkeluarga sendiri dengan Siti pertama Siti Sarah ya. Dia sudah merasa nyaman walaupun belum punya anak, disuruh pisah. Setelah punya anak, setelah punya anak disuruh disembelih. Jadi kelihatannya ujiannya itu benar-benar pesan ilahiyah dari Al-Quran tentang satu tokoh ini. Pertama, dia adalah muncul dari budaya politeisme, dia adalah menara-gading monoteisme dalam peradaban manusia, sehingga dia menjadi tokoh sentral. Sehingga kita dalam syahadat tahiyat pun, habis tahiyat syahadat apa salawat ke Nabi Muhammad, mengucapkan juga kepada Nabi Ibrahim. Jadi dia figur di antara politeisme dan animisme dinamisme muncullah tokoh ini yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung begitu kan. Jadi dari cerita yang burung segala macam mulai dia melihat matahari tenggelam gak jadi, terus bintang juga tenggelam, dia galau, kemudian dia mendapat wahyu, disitulah. Dan kemudian perjalanan hidupnya diuji dari apa yang dia cintai harus dipisahkan, bahwa Allah lebih lebih utama. Rasanya pesan ilahiyah yang penting dari Al-Quran itu. Cuman ada satu nih, mungkin ustadz-ustadz di sini yang di selalu Nabi Ibrahim itu selalu di beberapa surat ya, seperti surat apa yang saya hafal ya, mungkin ya. Inna di surat Al-An'am ya. Jadi dia selalu dibilang milatin Ibrahimah Hanifah. Nah, mungkin ustadz-ustadz di sini saya tertarik dengan kata Hanifah ini. Ibrahim selalu di ini kan milatin Ibrahim, jalan Ibrahim yang Hanif. Nah, saya ingin tanya nih dalam tafsir Quran, karena saya lebih cenderung suka tafsirnya daripada sejarahnya, arkeologi dan lain-lain. Nah, rasanya mungkin bisa dielaborasi tentang Hanif, kata Hanifah ini, mungkin Ustadz dosen atau Ustadz Eka, Ustadz Musli, Ustadz Mubarok dan lain-lainnya di sini. Saya banyak banyak kalau Ibrahim itu milatin Ibrahim Hanifah, selalu disebut Hanifah. Mungkin bisa dijelaskan ya mengenai tafsir. Saya tertarik tafsir Qurannya ini. Kalau arkeologinya saya nggak terlalu tertarik tuh Hajar Aswad segala macam. Ya itu bolehlah bumbu-bumbu ya. Tapi pesan ilahiyah di Quran yang paling menarik buat saya buat Ibrahim ini. Ya itu saja mungkin. Terima kasih ya kepada Ustaz Asrul sudah menjelaskan panjang lebar dan juga yang menguasai ya, selain kitab Quran juga menguasai kitab yang lain. Insya Allah. Begitu juga dengan saya kembali pada Ustaz Muslih tentang penyembahan Nabi Ibrahim. Maksudnya kaumnya. Kalau Nabi Ibrahim sendiri ya tetap kemanapun dia hijrah tetap dia menyembah Allah. Kemanapun dia hijrah tetap dia menyembah Allah. Sedangkan kaumnya, misalnya kaum Babil yang di Irak itu menyembah patung-patung berhala. Jadi kalau kaum Turki, kaum Aram itu menyembah bintang. Jadi Nabi Ibrahim kemanapun dia hijrah, walaupun menjumpai kaumnya menyembah berhala, menyembah patung ataupun benda-benda mati, ya, baik itu di langit maupun di bumi, tetap Nabi Ibrahim menyeru untuk meninggalkan sesembahan yang bisa dibuat oleh manusia atau dibuat oleh Sang Pencipta itu sendiri. Nah, itu mungkin penegasan dari kami. Selanjutnya tadi surah yang disinggung oleh Ustaz Asrul ya, Ustaz Asrul. Dalil utama tentang milah ajaran Nabi Ibrahim adalah firman Allah,
dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif, lurus atau muslim dan bukan musyrik atau menyembah berhala. Dalil-dalil ini atau dalil tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 135, surah Ali Imran ayat 67, dan surah An-Nahlu ayat 123 yang menjelaskan bahwa milah Ibrahim adalah tauhid dan penyerahan diri kepada Allah semata, yang juga merupakan inti ajaran seluruh nabi. Mungkin bisa ditambah oleh Ustaz Bara, silakan. Baik, menanggapi pertanyaan dari Pak Eka tadi, apa sih makna Hanif itu? Millata Ibrahim Hanifah itu apa? Arsul. Kalau saya mencoba memakai satu referensi kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Bedawi, makna millata Ibrahim Hanifah itu apa? Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim Hanifah. Jadi perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Nah, kata milah sendiri dalam kitab Milal wan Nihal itu bisa bermakna sebagai agama. Kemudian mengikuti agama Ibrahim Hanifah yang suci. Suci maksudnya bagaimana? Di sini Imam Baidawi menerangkan bahwa maksud dari untuk mengikuti Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah satu, di dalam ketauhidan. Bahwa tadi dijelaskan di makalah eh, dakwah Nabi Ibrahim, yaitu mengajak kepada monoteisme atau satu ketuhanan, yaitu Allah. Kemudian satu selain satu ketuhanan adalah maksudnya dakwah yang suci. Jadi Nabi Muhammad diperintah selain mengikuti Tuhan yang satu, diperintah untuk berdakwah seperti Nabi Ibrahim ya. Apa? Di dalam apanya? Di dalam mujadalah. Ketika terdapat pertanyaan tentang ketuhanan, maka yang harus dikeluarkan apa? Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu dengan argumentasi rasional, berdasarkan dalil-dalil atau bukti-bukti yang bisa dinalar. Nah, itu maksud dari Millah Ibrahim Hanifah di dalam kitab Tafsir Baidawi. Artinya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengikuti ketauhidan yang sama, kemudian cara dakwah yang sama, kemudian ketiga menjawab pertanyaan seputar ketuhanan dengan argumentasi yang rasional. Begitu Bapak Asrul. Terima kasih Ustadz Mubarak. Ustaz, nggak mau nimbrung juga Ustaz. Silakan Ustaz Muhammad Khairul Rasyid. Eh yang dari pertanyaan Ustaz Asrul tadi dalam konteks tafsirnya kan tadi Ustaz Mubarak sudah nyampein tuh Ustaz Eka kalau banyak dalil-dalil yang mengatakan tentang Nabi Ibrahim. Maka pertanyaannya di bagian Hanif ya. Mungkin aku mau coba ulik yang surat Ali Imran 67 gitu. Nah, jadi kata Hanif kan tetap diakui. Itu sebuah penekanan bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah golongan Yahudi dan Nasrani. Karena kan Islam terakhir ya datangnya. Yang pertama kan Yahudi dulu secara histori, baru Nasrani, baru Islam. Terus agama Samawi atau agama Abrahamik ini semuanya mengarah kepada Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad bilang ajarannya dari ajaran Nabi Ibrahim, lantas orang Yahudi sama orang Nasrani juga bilang, lah kami juga agama Abrahamik gitu. Ayat ini yang menjadi penjelas bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi gitu, dia bukan Nasrani, tapi dia Hanif gitu. Maksud Hanif di sini adalah Muslim gitu, dalam artian kebebasan dari togut-togut yang telah ada sebelumnya. Gitu. Jadi kalau Ustaz Asrul pakai referensi Karen Armstrong, Historical of God, saya mau pakai Nietzsche nih, God is dead gitu, Tuhan telah mati gitu, yang membahas tentang Zarathustra di agama Zoroaster Persia gitu. Jadi kan para God
Death of God Theology, itu para pakarnya mengungkap bahwa ajaran itu berubah-ubah gitu. Tapi yang paling unggul itu ajaran Nabi Ibrahim gitu, monoteisme. Terus sampai ke agama Samawi kan, sampai ke agama Ardi yang disampaikan Karel Armstrong di dalam Historical of God gitu. Bahkan diperbarui lagi oleh Nietzsche gitu. Semua Tuhan telah mati gitu, baik Tuhan yang benar-benar dari wahyu ataupun Tuhan-Tuhan agama Ardi yang diperbuat oleh manusia seperti Karel Armstrong itu. Jadi kan sejarah Tuhan itu berputar-putar ya gitu. Berangkat dari refleksi manusia dan kesadarannya memaknai Tuhan itu sendiri gitu. Ajaran Islam punya kelebihan di sana gitu. Baik dia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang selalu konsisten gitu. Nggak ada perubahan-perubahannya. Dari awal kata Nabi itu Islam monoteisme, bagaimanapun perkembangan Islam, ketuhanan, baik itu monoteisme, politeisme, sampai ateisme, Islam dan Al-Quran ditetapkan dengan Tuhan itu monoteisme gitu. Jadi maksud Hanifan itu condong ya, kalau bahasanya kalau saya nggak salah itu condong kepada apa? Condong kepada kebenaran kalau tafsiran lanjutannya gitu. Yang benar itu apa? Ya Islam gitu. Tapi perlu dikutip bahwa Islam itu berdasarkan sejarah Nabi Ibrahim bukanlah Islam tradisi atau bukan Islam yang serta-merta diwariskan, tapi Islam yang secara kesadaran ditemui dengan jalur refleksi. Itu paling Ustaz Asrul tambahannya. Terima kasih Ustaz Eka dan Ustaz Mubarak. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Khairul Rashid mengenai penjelasan Hanif, ya, makna Hanif, yaitu lurus cenderung kepada kebenaran atau orang yang ikhlas dalam beribadah dan beriman sejati, yang bertauhid kepada Allah dan membersihkan diri dari kesyirikan. Ini mungkin makna dari Hanif itu sendiri. Mana Hanif secara etimologi, secara bahasa, itu berasal dari bahasa Arab yang berarti lurus, yaitu kebenaran, tidak condong atau condong kepada kebenaran. Makna Hanif secara istilah itu ada beberapa contoh. Condong kepada tauhid. Orang yang Hanif adalah orang yang cenderung dari kesyirikan kepada ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi dari kesyirikan. Terus lurus dan tidak menyimpang, berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau sudah Nabi Ibrahim ketika berpegang teguh kepada kebenaran dan sudah mengesahkan Tuhan, maka dia tetap berteguh kemanapun dia pergi dan tetap menyampaikan risalah itu kepada kaumnya. Terus ibadah dalam ikhlas dalam ibadah, membersihkan ibadah dari segala sesuatu selain Allah yang mungkin kaumnya itu menyembah selain Allah, maka itu yang diluruskan oleh Nabi Ibrahim. Nah, terus di sini juga dikatakan karakteristik orang yang berjiwa hanif. Pertama, menolak kesyirikan. Yang kedua, fokus pada kebaikan. Yang ketiga, tidak ternoda dengan atau tidak tergoda dengan kemaksiatan. Jadi ini yang mungkin ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Khairul Rashid. Mungkin ada lagi pertanyaan dari asatidz semua, silakan ditanyakan. Ustaz. Ya, silakan Ustaz Dadan Ramdhani. Ya. Terkait tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Mubarak ya, bahwa arti millah itu adalah agama, gitu kan? Agama ya dalam tafsirnya. Gitu. Nah, saya mau tanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, ayat 125 atau waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Jadi di sana itu ada kata-kata milah dan din. Waman ahsanu dinan, barang siapa yang bagus agamanya gitu. Terus di ujungnya ada milah, sama-sama agama. Nah, dalam satu ayat itu ada kata yang berbeda tapi maknanya sama.
gitu kan? Dinan dan milah. Tadi Ustaz Mubarok menjelaskan bahwa milah itu adalah agama. Maka yang jadi pertanyaan, apa bedanya dinan agama dengan milah agama juga? Mungkin itu, Ustaz. Apa perbedaannya? Milah dan din. Sebanyak pada Ustadz Dadan, silakan pada Ustadz Bara untuk jawab atau bisa didiskusikan oleh Ustadz dan Ustazah yang lain. Izin bertanya dulu boleh, Ustaz? Silakan Bapak, Pak Ya, Wijaksana. nanti mungkin bisa dijawab sekali. Saya mau bertanya, jadi sebetulnya puncak dari peradaban Nabi Ibrahim itu ada di momen apa ya? Atau kalau aspek-aspek apa gitu, sehingga kita bisa mendapatkan ibroh darinya. Itu saja, Ustaz. Syukran, Assalamualaikum. Apa tadi Ustadz? Puncak apa Ustadz? Kita kan sedang membahas peradaban ya. Jadi titik kulminasi atau puncak peradaban Nabi Ibrahim ini ada di momen apa gitu? Apa pas tadi perbaikan Ka'bahnya ataukah apa tadi ya? Yang tadi sampaikan misalkan apa namanya pengorbanannya kah atau apa? Kemudian dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Oh, puncak peradaban Nabi Ibrahim itu ada di titik ini gitu. Dan kita bisa mengambil pelajaran atau ibroh darinya. Dan apa landasan kita menjadikan itu sebagai peradaban yang the best-nya lah di sejarah Nabi Ibrahim. Oke, terima kasih pada Ustadz Bijak. Puncak peradaban Nabi Ibrahim. Ya jelas pasti kita semua mengetahui Pak Ustadz, puncak peradabannya adalah pendirian Ka'bah di Mekah. Itu sebagai bukti yang luar biasa, yang mungkin sampai hari ini kita masih melihat, menghayati dan semuanya tentang pendirian Ka'bah tersebut. Itu memang puncak peradaban dari Nabi Ibrahim sendiri, yang menjadi pusat ibadah dan simbol persatuan umat Islam. Ini kalau di sini dikatakan yang menjadi pusat ibadah dan simbol persatuan umat Islam, serta penerus ajaran tauhid yang dilahirkan dari perjuangan spiritual dan keteladanan keluarganya yang agung dalam mengutamakan Allah di atas segalanya. Jadi ya terbukti sampai hari ini Ka'bah itu selalu dikunjungi sebagai ibadah nomor satu yang diinginkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Pada Ustadz Mubarak untuk nambah dan menjelaskan pertanyaan dari Ustadz tadi, Ustadz Dadan dan Ustadz Izin, Deden, Ustaz. Mohon izin silakan. Ustaz. Silakan Ustadz. Ya, Ustadz siapa Deden dulu? dulu. Oh ya, silakan Fadlan. Apaan strategi? Ya, menarik ini yang terkait episode sebelum Rasulullah lahir ya di tahun Gajah. Kalau yang saya ingat baca sejarahnya itu kenapa Abraha itu termotivasi untuk menyerang Ka'bah. Satu hal yang beliau rasakan adalah ketika kecemburuan terhadap bangunan monumental yang ada di Ka'bah yang menjadi kunjungan banyak orang. Gitu. Nah, sementara itu adalah diketahui sebagai warisan Ibrahim. Gitu. Memang mungkin yang saya belum dapat, mudah-mudahan di sini ada di infonya,
terkait kurun waktu itu antara Ibrahim dan Abrah, apakah memang masa itu eh, berdekatan gitu ya? Karena hmm, masyhurnya itu Ka'bah itu kan sudah terkenal di Jazirah Arab itu ya, bahwa itu jadi tempat berkunjung, tempat ini. Cuma tadi yang mungkin mirip sama agak senada dengan yang disampaikan Pak Wijak. Momen itu tuh kapan tuh gitu ya. Jadi ketika emang itu berjalan, dibangun, kemudian itu menjadi tempat berziarah banyak orang gitu. Sementara tadi disampaikan bahwa eh, perkembangan dari pasca wafatnya Ibrahim alaihissalam ke Islam itu cukup panjang, sehingga makanya banyak orang ahli sejarah tuh menggambarkannya menjadi sebuah penyimpangan, ada peristiwa penyimpangan. Nah itu mungkin boleh dibilang apa ya, kayak semacam timelinenya itu mungkin kalau bisa mungkin disampaikan atau dijelaskan, ditambahkan di sini akan bisa. Walaupun mungkin tadi sekarang satu sisi gini, tadi ada hikmah yang ingin diambil sama Guru juga ya, terkait kok bisa momen ketika itu sudah Hanif kemudian tiba-tiba beralih lagi ke politeisme gitu. Walaupun mungkin di beberapa sirah seperti Al-Buti itu pernah nyampein itu ada seseorang dari Arab yang jalan-jalan ke Yaman kalau nggak salah tuh, kemudian lihat di sana kok nyembah, dia bawa satu patung akhirnya dijadikan rujukan. Nah mungkin momen-momen itu selain masa puncak dan sebagainya dengan timelinenya gitu ya, sehingga memang eh, batasan-batasnya kelihatan lah ketika oh ini masanya ini masa ini. Mungkin itu Afwan, Ustaz Eka dan Ustaz Mubarak ya. Dan pada Ustadz Deden, mungkin untuk sementara waktu bisa dijawab dulu oleh Ustadz Mubarak. Baru lanjutkan ke Ustadz Edi Setiawan. Fadol Ustadz Mubarak. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ustadz Deden tadi. Apa sih perbedaan din dengan mila? Kalau menurut referensi di Kalau tadi Dadan, kitab, oh ya Ustadz Dadan, maaf. Kalau melihat referensi dari kitab Milal wan Nihal, sebenarnya keduanya sama, tapi ada perbedaan sedikit. Apa itu perbedaannya? Kalau kata din itu dijelaskan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib punyanya Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan kalau ad-din, kata ad-din itu mencakup dua aspek. Pertama, aspek akidah, kemudian kedua, aspek syariah. Jadi ketika seseorang sudah melakukan dua aspek iktikad dan amal, maka dia disebut dengan aslam atau Islam. Kalau milah itu lebih umum cakupannya, bisa merujuk kepada keseluruhan agama dan digunakan sebagai konteks perintah atau balasan-balasan hukum. Jadi terlihat hampir mirip, tapi tetap ada perbedaan. Kalau kata din eh, memenuhi dua unsur, akidah dan syariat. Kalau milah hanya sebagai kata umum aja, agama, disebut agama, belum mencakup secara tafsil. Itu keterangan menurut Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Mungkin bisa dilihat di kitabnya langsung, Ustaz. nggak terbalik ya Ustaz ya, Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullah. kalau buat saya eh, cerita Nabi Ibrahim yang paling menarik ya dua hal. Satu, bagaimana dia galau mencari Tuhan sehingga sampai dapat wahyu. Yang proses yang benarnya ialah saat dia dengan berpikir kritis memakai nalarnya sebelum wahyu datang,
mencari bahwa pada dasarnya alam semesta ini harusnya monoteis, ya. Jadi kalau dia matahari, dia tenggelam. Itu, nah itu. Yang pertama itu. Dan setelah dia mendapat wahyu dan mendapat petunjuk, dapat hudan dari Allah bahwa Allah lah Tuhan semesta alam yang Maha Esa gitu kan. Yang proses yang kedua adalah bagaimana dia menuhankan apa yang dia cintai harus di di apa di di ditiadakan gitu kan. Keluarganya di Babilonia ditinggal. Setelah dapat istri Hajar diminta ditinggal ke Mekah. Nah, yang paling ekstrim setelah dapat anak disuruh diperintahkan sembelih, dia pun melakukannya. Jadi yang paling ekstrim adalah setelah dia mencari Tuhan dan dapat wahyu petunjuk bahwa Tuhan Allah telah memberi petunjuk pada dia dan dia me- mengikuti perintah menuhankan benar Allah Subhanahu wa taala, perintah apapun dia ladenin begitu kan. Nah, yang paling ekstrim adalah saat dia diperintahkan menyembelih Ismail. Buat saya sih itu ya. Dan yang kedua mengenai Hanifah tadi, kenapa saya ini? Karena Hanifah ini spesifik, kalau kita pelajari di Quran nggak pernah ada Nabi Musa Hanifah atau bahkan Nabi Isa gitu. Kenapa Hanif ini khusus hanya di, di Al-Quran itu ada mungkin 10 atau 11 ya. Hanif ini hanya terkait melekat pada Nabi Ibrahim. Nah, ini yang saya mungkin ada yang menarik juga nih di tafsir Quran perlu dibahas. Nggak pernah Nabi Musa atau Nabi Daud gitu, Nabi Sulaiman disebut-sebut Hanif gitu. Nah, sehingga saya bertanya-tanya nih kenapa melekatnya kepada Nabi Ibrahim gitu. Di Nabi lain nggak ada, coba dicari di Al-Quran. Yang Hanifah itu hanya Nabi. Melekat, kata Hanif itu hanya melekat di Nabi Ibrahim. Saya mungkin perlu bertanya kepada para ustadz-ustadz di sini kan. Mungkin Pak dosen juga bisa menjelaskan ini pertanyaan saya. Ustaz Asrul, Ya, Ustaz Asrul, Anda tergelitik dengan bahasa Nabi Ibrahim itu galau gitu kan, mencari Tuhan dan lain-lainnya. Nah ini ungkapan dari mana sebetulnya? Itu juga tadi diungkapkan oleh Ustaz Eka gitu. Tapi kalau ngomong Hanif, jangan titik, coba dilanjutkan dulu. Hanif itu kan oke, lurus itu dimakna tidak pernah menyimpang sekalipun sedikit pun dari jalan tidak pernah masuk ke kesyirikan. Makanya Hanifah Hanifah Muslimah biasanya. Hanifah wa Muslimah. makana wa Hanifah makana Muslimah. wa makana lanjutannya wa makana minal musyrikin. Minal Dan iya, dia Nah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah lurus betul-betul, tidak pernah menyimpang. Maka ungkapan yang keluar misalkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, galau, itu perlu diteliti kembali. Kan ayatnya ada misalkan di surah 6. Coba dipahami ayatnya dari tafsir yang tabar gitu. Ayat itu sebetulnya kalau kita buka tafsir yang ringkas-ringkas saja ya, itu tidak berbicara tentang Nabi Ibrahim galau mencari Tuhan gitu. Meskipun tekstualnya begitu, tapi itu saat beliau berhujjah gitu. Sebetulnya beliau tidak pernah menyimpang, tidak pernah ada kecenderungan mencari Tuhan selain Allah gitu. Dari mana itu muncul? Ketika berhujjah, ketika mendapati kaumnya menyembah bintang, menyembah matahari, wah ini Tuhanku. Ya seolah-olah beliau menyembah ke situ, tapi sebetulnya sedang berdalil. Ya tatkala terbenam, oh masa sih Tuhan bisa tenggelam, terbenam gitu kan? Itu menyadarkan Iya. kaumnya. Gitu. Memang ada tafsir Jadi yang menolak Nabi Ibrahim pernah galau. Memang ada tafsir yang itu seperti itu. justru tafsir Cuman yang kredibel ada satu hal yang itu mungkin Ustadz Muslih, kalau Hanif itu kenapa hanya melekat di Nabi Ibrahim, di Nabi Musa? tadi jawabannya karena Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menyimpang. Ya, tidak pernah sekalipun menyimpang, lurusnya betul-betul. Tidak pernah seperti Nabi kita juga, Nabi Muhammad sebetulnya dikatakan beliau ketika ada maksiat, beliau itu seperti dijaga gitu. Dari awal. Dari awal. Seperti itu. Makanya tidak Ustaz Abdullah Mubarak juga ya menjelaskan Hanif itu non sifat Nabi Ibrahim karena beliau Hanifan Musliman wa makana minal musyrikin, artinya tidak pernah sedikit pun masuk kepada kesyirikan, tidak pernah ada, ya dari awal beliau sudah dijaga akidahnya, kelurusannya begitu kalau saya.
Oke, Ya, terakhir pertanyaan dari saya ya. Terakhir pertanyaan dari saya. Pertanyaan penutup ya. ya, Nah, silakan Ustaz. coba dilihat di apa namanya Surah Maryam. Surah Maryam itu cerita tentang beberapa tokoh ya. Pertama tokoh Zakaria, saya sendiri kan. Kemudian Maryam di situ. Kemudian ada Isa. Kemudian apa lagi? Maryam, Zakaria, Ada Isa, Ibrahim, Musa, Ibrahim ya, Ismail. Ibrahim. Siti ada Ibrahim coba. Coba bagi anda jelaskan dulu pesan moralnya tentang Nabi Ibrahim di Surah Maryam. Yang 40 ya, 40, 41, 42 itu. Karena di beberapa ayat itu seharusnya ini gara-gara Anda katakan tadi itu Azar itu pamannya atau apa namanya ayahnya, orang tuanya lah. Karena beberapa ayat kan mengatakan anak itu harus berbuat baik sama orang tua, ya kan? Wabil walidaini ihsana, wa wasainal insan biwalidayhi ihsana. Ya pokoknya berbuat baiklah, anak berbuat baik sama orang tua. Nah di surah Maryam ini ada unik ini Ibrahim ini. Ibrahim ini memaksakan kehendak supaya orang tuanya itu harus ikut sama dia. Yang 40 coba Anda lihat itu. Dia memaksa itu. Jadi orang tua apa namanya anak itu harus mengikuti kemauan orang tua. Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi, ya kan? Fattabi'ni itu. Itu kan memaksa. Dia memaksa orang tuanya harus mengikuti kehendak dia itu. Bagaimana pesan moral yang Anda tangkap? Sementara di ayat-ayat lain itu kan kita harus berbuat baik sama orang tua. Khusus di ayat Maryam ini, Ibrahim itu memaksakan supaya orang tuanya ikut kemauan dia. Bahkan kalau nggak ikut kemauan dia, disesat-sesatkannya orang tuanya. Itu di surah apa itu? Surah Maryam tuh. Nah, coba lihat dong, 40, 41, 42 tuh. Pokoknya Nabi Ibrahim itu memaksakan kehendaknya supaya orang tua ikut dia. Nah, kalau nggak ikut dia itu orang tuanya sesat. Nah, silakan. Ya, Yang terima jawab kasih kepada pemakalah kan Ustaz, Ustaz? Ustaz Zakaria Sinibis. Di sini terima kasih banyak kepada Ustaz. Di sini dikatakan tafsir surah Maryam ayat 40 menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan pewaris bumi dan semua isi. Karena semua makhluk akan mati dan dikembalikan kepadanya untuk adab hisab, hitungan. Pesan moralnya adalah pentingnya menyadari kefanaan dunia dan keagungan Allah serta berpaling dari kemaksiatan untuk menghindari penyesalan abadi di akhirat. Tafsir surat Maryam ayat 40, sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya. Ustaz Eka Ya. 44. Mulai 42 sampai 44. Ya, dari 40, 41, 42, 43, 44 itu cerita Ibrahim itu. Antara dialog antara Ibrahim sama bapaknya. Kesannya di situ Ibrahim itu durhaka itu kesannya. Nah, coba pesan moralnya apa di situ? Silakan. Ya, ini masih di surah 40, di ayat 40 Sah Muslim. Itu pesan moralnya itu pertama kesadaran akan kehidupan setelah mati. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal. Semua yang ada akan musnah dan kembali kepada Sang Pencipta. Yang kedua, peringatan terhadap penyesalan. Dengan memahami kefanaan dunia, umat Islam diingatkan untuk tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang semu. Terus fokus pada akhirat. Penting untuk memanfaatkan hidup di dunia ini untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah. Karena hanya amal kebaikan yang akan berharga di akhirat. Ini adalah sebagai bekal ketika kita hidup selama di dunia. Jadi kalau misalnya kita tidak punya bekal ya, maka kita akan menanggung bagaimana nanti kehidupan setelah dunia. Terus penegasan keagungan Allah. Ayat ini juga menyoroti kekuasaan dan keagungan Allah sebagai Maaf satu-satunya Tuhan. Ustaz Eka, maaf ya. Awal kisah Ibrahimnya itu dari 41. Jadi, awal kisahnya itu dari 41. Izin menjawab pertanyaan dari Dr. Zakaria tadi. Pertama,
Fattabi'ni seolah-olah itu memaksakan kan. Kata fattabi'ni di situ adalah fi'il amr. Fi'il amr di sini ada lil wujub atau lin nadbi atau lil apa. Ini perlu dilihat dulu. Sepintas memang fi'il amr itu perintah, seolah memaksakan. Tapi setelah kita telisik, salah satu referensinya dari tafsir Ar-Razi juga, amr di sini adalah amr lil irsyad atau petunjuk. Seolah-olah seperti ini. Wahai bapakku, ini saya datangkan argumen seperti ini, seperti ini. Jika kamu mau, ikuti aku. Kalau tidak, terserah kamu. Jadi hanya petunjuk saja, bukan memaksakan. Ini kalau pendapat dari Ar-Razi seperti itu. Terus pesan moralnya pertama, meskipun Nabi Ibrahim itu mengajak bapaknya, tapi kata yang dipakai tetap ya abadi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ini tetap menggunakan dialog yang halus kepada bapaknya. Dan ini tidak kontradiksi dengan wabil walidain ihsana, tapi justru beliau malah menggunakan wabil walidain ihsana itu dipraktekkan sendiri. Kemudian pesan moral yang lain adalah anak itu tidak harus wajib dengan orang tua ketika bersinggungan dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Boleh memilih jalur yang berbeda. Kemudian pesan moral yang lain, salah satu metode dakwah untuk menyadarkan adalah dengan metodologis rasional tadi, argumentasi rasional. Mungkin itu. Izin Oke, menambahkan. cukup ya. Cukup ya, habis ya. Ya, baik. Saya Siap, siap. menyimpulkan saja ya. Kalau di konteks keindonesiaan, itu sudah kena undang-undang tuh, apa namanya Nabi Ibrahim itu kena undang-undang itu. Undang-undang apa? Undang-undang berapa itu? Ini namanya local wisdom ya. Local wisdom itu kalau Anda ke Gunung Bromo, di situ banyak sesajen-sesajen tuh. Banyak sesembahan. Atau Anda ke kelenteng-kelenteng tuh, kemudian Anda rusak, Anda sudah kena pasal berapa dalam undang-undang tuh di Indonesia itu. Itu namanya local wisdom tuh. Ya, ya adat istiadat, ya pokoknya tidak bolehlah merusak atau ya udah pelecehan apa namanya? Apa bukan bukan pelecehan seksual apa namanya? Penistaan agama itu. Itu kalau dalam konteks Indonesia itu sudah penistaan agama tuh. Karena sudah apa namanya? Kepercayaan yang sudah turun temurun, yang sudah mapan, kemudian diusik dengan eh, kepercayaan baru. Itu konteks keindonesiaan ya. Eh, Oke, tapi yang ingin saya simpulkan lagi-lagi ke makalah ya, ke RPS kolom keempat. Hmm. Pandangan Islam dengan pandangan modern. Kan itu intinya dari sejarah Ibrahim ini. Tadi dijelaskan juga, inti dari utama peradaban Ibrahim itu adalah monoteis. Monoteis mengajarkan Tuhan, digambarkan juga dia bagaimana mencari Tuhan ya, secara rasional, kritis, intinya mencari kebenaran lah. Nah, dari sini terungkap bahwasanya budaya filsafat yang ada di Yunani itu secara sejarah yang mengungkapkan kepada dunia sumber filsafat itu ada di Yunani, ini sudah terbantahkan kalau melihat dari konteks ini ya. Karena apa yang terjadi dalam Socrates, Aristoteles ya, Pitagoras ya, kata-kata filsafat yang ada di Yunani itu, ini sudah ada di Babilonia itu. Di Mesopotamia, di Babilonia itu. Kalau Babilonia itu bagian dari Mesopotamia, tapi kalau Mesopotamia itu lebih besar lagi lingkupnya. Jadi sudah terjadi itu di dirinya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana cara mencari kebenaran, kebenaran absolut tentang wujud Tuhan yang mengatur segala alam ini. Karena sudah dia mencari Tuhan, Tuhan mengajarkan moral, ya. Mengajarkan moral sehingga akhirnya ilmu pengetahuan kontribusi yang diberikan dari sejarah Nabi Ibrahim ini memiliki dua apa namanya wajah dualisme bukan dualisme ya apa namanya wajah ganda ilmu pengetahuan. Nah ini dia. Wajah ganda ilmu pengetahuan dari pesan Nabi Ibrahim artinya ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan apa syarat nilai. Nilainya di situ dimasukkan nilai agama, moral, ideologi, syarat nilai. Atau disebut juga dengan apa? Value laden ya, value laden.
Value laden dengan value free. Nah, kalau konteks modern, ilmu itu harus bebas nilai. Jadi antara value free dengan value laden. Itu diajarkan oleh kontribusi dari Nabi Ibrahim. Idenya begitu. Terus mana yang terbaik? Nilai ilmu itu bebas nilai apa tidak bebas nilai atau syarat dengan nilai? Nah, ini tidak bisa dijawab secara tunggal ya. Karena dua-duanya ini bagus ya. Kalau dibilang ilmu bebas nilai, ya ini jatuhnya kalau ke penelitian teman-teman nanti tesis itu kuantitatif itu. Karena penting. Objektivitas dalam penelitian mencari kebenaran itu penting itu, bebas nilai. Tidak ada unsur subjektivitas di situ. Tapi ilmu ini kan dipergunakan kan bukan untuk yang lain ya, tapi untuk manusia. Manusia itu adalah makhluk yang punya nilai moral di situ. Ketika ilmu itu sudah jatuh ke tangan manusia, pasti sudah ada unsur-unsur ideologi agama tertentu. Misalnya meneliti tentang kemiskinan misalnya. Kita pakai ilmu bebas nilai. Di kota A kemiskinan 50%, di kota B kemiskinan 60%, 70%. Nilai-nilai angka-angkanya kelihatan dia. Persennya kelihatan dia. Jadi kalau diberikan data-data itu pada statistik ketahuan nih. Oh, ternyata kemiskinan di Jakarta itu masih tinggi atau di Indonesia itu masih tinggi. Kemudian what next? Apa setelah itu? Setelah mengetahui yang namanya persen-persenan ternyata kemiskinan tinggi, kalau berhenti sampai di bebas nilai, tidak ada syarat nilai di situ, ya udah selesai tugas pemerintah. Tapi tugasnya apa? Harap masukkan unsur nilai di situ. Kenapa terjadi kemiskinan? Balik lagi nih ke Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam suhuf Ibrahim mengajarkan tentang keadilan tuh. Mungkin di sana ada sistem yang kacau di situ, tidak ada keadilan. Rasio misalnya gaji pejabat dengan gaji yang bukan pejabat atau yang tukang sapu tuh rasio selalu tinggi gitu. Tidak ada keadilan di situ kan. Suhuf Ibrahim kan mengajarkan tentang itu tuh. Tentang pemimpin, keadilan, al-qayyis itu kan. Orang yang cerdas itu bukan menurutkan hawa nafsunya, rakus ya. Atau kapitalis, sistem kapitalis. Jadi mengajarkan begitu. Jadi ilmu itu tidak bisa dia bebas nilai, tidak bisa juga syarat nilai sendiri, tapi harus dua-duanya. Jadi kompleks dia, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus dua-duanya dipadukan. Makanya sekarang itu ilmunya udah pada ke post-truth ya. Post-truth ini sudah postmodern jadi. Jadi ilmuwan-ilmuwan sekarang itu tertarik meneliti antara ilmu yang ada nilainya, kemudian bebas nilainya, dipadukan di situ. Jadi kemiskinan itu gimana? Dengan nilai-nilainya dimasukkan unsur orang-orang miskin yang tadi yang banyak misalnya di kota ini 50%, sekian persen itu ya mungkin tidak ada keadilan di situ atau lebih humanisnya nilai-nilai mana ya diberi apa semacam pelatihan-pelatihan supaya mereka ini bisa ya lebih mandiri itu kan masuk unsur nilai di situ makanya ilmu tadi itu begitu dia berduanya. Kemudian terakhir ya yang menarik tadi ada masalah history of God tadi siapa tadi Pak Asrul ya history of God. Secara psikologi begitulah kita manusia fitrahnya ya dari dulunya sampai cerita Nabi Ibrahim ini, kenapa bapaknya membuat patung, raja-raja patung, raja-raja di situ Namrud tadi membuat patung? Ya karena begitulah manusia ini selalu memiliki rasa ketakutan yang sangat luar biasa dan dia yakini sendiri ada kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketakutan dirinya, kelemahan dirinya itu membuat dia harus ada yang apa ya, yang keyakinan dia supaya bisa melindungi dia. Makanya dia buat patung-patung itu. Kalau zaman modern sekarang, kalau orang-orang purba dulu, manusia itu kalau sudah keluar dari rumah, pasti ada suatu hal yang dia pegang menjadi apa namanya keyakinan dia bisa melindungi dia. Orang-orang purba misalnya membawa tombak, ya, berburu. Ya. Tombak itu meyakini dia selamat dari gangguan-gangguan. Kalau orang sekarang kita orang modern ini, saya nggak yakin ya manusia kalau keluar sekarang, ya dia tidak membawa apa-apa. Pasti dia pasti bawa uang, bawa HP gitu. Karena dia ada ketakutan seperti itu. Makanya kenapa di History of God itu, karena Armstrong itu Tuhan itu dibuat, ya karena kelemahan manusia itu sehingga dia membuat sosok Tuhan gitu. Jadi membuat sosok Tuhan sebagai pelindung dirinya. Sekarang kita orang modern kan, Pak Muhammad Musli, saya nggak yakin keluar rumah tuh nggak bawa uang, kemudian nggak bawa HP itu. Pasti dia membawa itu, karena ada rasa ketakutan itu. Karena dengan uang kalau misalnya dia mogok atau bocor motornya di jalanan, dia bisa suruh orang, sekreta orang dengan uang gitu kan. Nah Kalau pelindungnya gitu. ketinggalan balik lagi saat kalau ketinggalan Hah? nah balik lagi. Kalau anak Ya, ketinggalan atau balik lagi. paling tidak HP lah. Sekarang ada nggak keluar dari rumah ya,
Tidak bawa HP, tidak ada itu. Itu bukti begitu fitrah manusia. Ketakutannya sangat luar biasa. Sehingga keluar pun dia, pasti ada yang dia bawa itu sebagai pelindung bagi dirinya. Nah, itu cerita dari History of God tadi itu menariknya di situ ya. Saya rasa itu saja di closing statement saya. Silakan di closing statement lagi dari makalah sebelum ditutup. Ya, terima kasih banyak. Syukran pada Ustadz Zakaria Sinus Lubis dan juga teman-teman semuanya sudah bertanya, dan mohon maaf pada Ustadz Egi ya. Ustadz Egi tidak bisa bertanya karena waktu. Ustaz, lanjut. Jadi terima kasih banyak atas masukan, penjelasan, terus pertanyaan dan diskusi di antara semuanya. Dan juga kami sebagai pemakalah terima kasih banyak atas koreksi yang diberikan, atas masukan yang diberikan. Jadi untuk itu sekali lagi kami minta mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Zakaria Sinubis sebagai pengampu, dan juga pada asatidz semua yang sangat semangat, termasuk Ustadz Muhammad Musli selalu semangat, lalu menentang para pemakalah. Luar biasa. Mohon maaf Pak Eka kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Tadi terima kasih banyak. Mungkin harus diakhiri. Sebelum diakhiri, pada Ustadz Muhammad Abdul Mubarak untuk berikan closing sebelum kita tutup. Jadi saya langsung undur diri sebagai MC atau pembawa pemakalah yang pertama, dan yang kedua Ustadz Mubarak, dan nanti langsung ditutup. Mungkin pada Ustadz Mubarak dipersilakan. Terima kasih Dr. Zakaria Lubis dan para hadirin semuanya. Itulah makalah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari pelajaran Ibrahim ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diputuh. Kelas sudah diputuh, di share di grup dokumentasi. Sudah. Kita Dihitung, tutup dihitung. saja dengan Coba dihitung. 21. Sudah? 1, 2, 3. Oke. terima kasih banyak. Sudah, Ustaz. Oke, terima kasih. Sampai Kita ketemu tutup di dengan hari gimana? maksudnya Ustaz, kita tutup dengan kifatul majelis. Oh ya, silakan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah, asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta Astaghfirullah astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih. Khair. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita di hari depan, Rabu depan dengan tema tentang apa? Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.